Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dewi Puspitasari, NIM 1905 1214 060 dari Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang submapping dan simulasinya di Cisco Packet Tracker. Apa sih itu submapping? Submapping adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Dengan submapping akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurai jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip submapping adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Berikut adalah simulasinya. Dimulai dari kita membuat skemanya terlebih dahulu. Sini saya menggunakan satu router dan 2 buah switch. Serta menggunakan 6 PC di mana masing-masing switch menggunakan 3 PC. Kemudian kita hubungkan switch 0 dengan PC 1, 2, dan 3. Nah, untuk PC 0 ini kita ganti namanya menjadi PC 6 agar lebih mudah. Lalu kita hubungkan switch 1 dengan PC 4, 5, dan PC 6. Setelah itu, kita menghubungkan router dengan switch. Bisa menggunakan copper electrode atau fiber. Di sini saya menggunakan fiber. Menggunakan fast Ethernet 4. Kemudian kita sambungkan router ke switch 1 menggunakan fast Ethernet 5. Setelah itu kita konfigurasi masing-masing PC. Untuk PC 1, IP-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet MOS 255.255.255.192 dengan gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC 2 juga kita konfigurasi IP-nya menjadi 192.168.1.2. Subnet masknya tetap sama. Ada kesalahan ini, nah kita ulangi. Nah, sudah terus seperti ini. Subnet masknya tetap sama. Gateway-nya juga sama. Untuk PC nomor 3 kita coba tanpa gateway dengan IP 192.168.1.3. Subnet masknya tetap sama. Berlanjut ke PC 4. Untuk PC 4 IP-nya adalah
192.168.1.65. Ini kan sudah berbeda blok, dan kenapa kita tidak memakai NumPad? Karena NumPad itu merupakan IP identitas, sedangkan subnet masknya masih tetap sama, tapi gateway-nya sudah berbeda menjadi 192.168.1.126. Sedangkan untuk PC5 IP-nya menjadi 192.168.1.66. Subnet masknya tetap sama, tapi di sini tidak memakai gateway. Setelah itu, PC6 hampir sama dengan PC5, tetapi IP-nya adalah 192.168.1.67. Subnet mask tetap sama dan juga tanpa gateway. Setelah itu kita konfigurasikan routernya di flash internet 4. Ini kan tadi terhubung untuk flash internet 4 kan terhubung dengan switch 0. Jadi kita hubungkan dengan gateway yang ada di switch 0. Itu adalah 192.168.1.62. Untuk subnet masknya tetap sama. Setelah itu port status on-nya dicentang. Kemudian kita mengatur device internet 5, dimana ini terhubung dengan switch 1, berarti menggunakan gateway yang ada di switch 1, yaitu 192.168.1.126. Subnet mask tetap sama, dan jangan lupa untuk mencentang on pada port status. Setelah selesai, kemudian kita simulasikan. Kita edit filters. Nah, di sini semua masih centang nih. Padahal kita butuh ICMP-nya. Agar lebih mudah, kita klik show all or none. Klik hilang semua, baru kita centang ICMP-nya. Setelah itu, kita melakukan percobaan dengan mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita mulai simulasinya. Dari PC1 dikirim ke switch 0, setelah itu dikirim ke PC3. PC3 menerima, setelah itu dia akan merekam feedback ke switch 0, baru dikirim ke PC1. Nah, sudah selesai, ada tanda centangnya. Kemudian kita hapus dulu skenarionya. Kita buat skenario baru. Dimulai dari PC1 ke PC4, berbeda blok. Kita coba. Dikirim ke switch 0. Setelah itu dikirim ke router. Nah, kalau ada ini ada kesalahan, ada error, kita coba lagi. Kita delete, kita hapus, kita kirim lagi. Setelah kita delete, kita coba lagi simulasinya dari PC1 seperti ini. Dikirim ke router. Setelah dikirim ke router, maka dikirim ke switch 1. Setelah dikirim ke switch 1, maka akan terkirim ke PC4. Setelah PC4 menerima, maka PC4 akan memberikan feedback atau balasan ke switch 1, kemudian ke router 0, lalu ke switch 0, baru kemudian sampai di PC1. Nah, sudah selesai, ada tanda centangnya. Setelah itu kita hapus lagi skenarionya. Kita lakukan percobaan pada PC2 ke PC5. Kita coba, kita jalankan simulasinya. PC2 akan mengirim ke switch 0, kemudian ke router. Dari router, ini sudah langsung ditolak. Kenapa? Karena ini
PC2 mengirim ke PC5, sedangkan PC5 itu tidak memiliki gateway. Sedangkan gateway sendiri itu berguna untuk mengirimkan IP yang tidak ada pada network, sedangkan PC5 dan PC2 itu berbeda network. Seperti itu. Setelahnya kita hapus lagi percobaan, kita coba di PC3 ke PC6. Berbeda blok dan sama-sama tidak memiliki gateway. Kita coba. Nih, dari awal aja dia udah ditolak. Udah nggak mau. Udah ada tanda silangnya tadi. Bentar, ada error. Kita coba lagi, kita kirim. Seperti ini. Kita lihat. Nih tanda silangnya. Ini udah tidak terkirim karena dua-duanya itu tidak memiliki gateway. Jadi dia tidak bisa mengirim IP yang tidak ada di networknya. Kenapa tadi PC1 ke PC3 bisa? Karena PC1 memiliki network, sedangkan PC3 tidak memiliki gateway, tapi mereka itu dalam satu network, dalam satu blok, jadi bisa terkirimkan. Tapi jika dia tidak dalam satu blok dan tidak memiliki gateway, maka dia tidak akan terkirim. Kita hapus skenario-nya. Kita keluar dari simulasi, kita kembali ke real time. Terus kita lihat di command prompt. Kita coba di PC1 command prompt. Kita tracker dari PC0. Apa sih gunanya tracker? Tracker itu berfungsi menunjukkan rute yang dilewati sebuah paket untuk mencapai tujuannya. Caranya, kita ketik tracker, terus IP tujuan. Tadi kan PC1 ke PC3, sedangkan PC3 itu IP tujuannya adalah 192.168.1.3. Kita cek. Nah, di sini dia sudah tertulis transfer complete atau dia sudah melakukan pentransferan dengan baik dan terselesaikan. Lalu kita lihat, tadi kan PC1 nggak hanya mengirimkan di PC3 tapi mengirimkan di PC4. Kita ketik lagi tracer 192.168.65. Nih alamat IP di PC4. Klik. Nah, dia di sini juga komplit, berstatus transferan komplit. Sedangkan kalau kita lihat di PC2, di command prompt, kita ketik lagi tracer. Tadi kita mengirim di PC5, maka IP tujuannya adalah 192.168.1.66. Kita lihat. Nah, dia terkirim di gateway, tapi dia tidak akan sampai pada PC-nya. Nah, nanti di sini akan tertulis request timeout dan selanjutnya akan tertulis seperti itu jika dicoba. Kita coba selanjutnya itu masih tetap sama, request timeout. Kenapa? Ya karena tadi dia tidak memiliki gateway dan dikirim di blok yang berbeda. Sama halnya dengan PC3, kita lihat command prompt-nya. Kita ketik tracker alamat IP di PC6 192.168.1.67. Nah, di sini dari awal aja dia kan tadi udah nggak terkirim dan statusnya di sini adalah request timeout. Nah, seperti ini.
sampai ke bawah pun dia akan tetap request timeout karena memang dia tidak terkirim, karena sama-sama tidak memiliki gateway dan mengirim beda blok seperti itu. Nah, sudah selesai simulasinya. Kita kembali lagi. Sekian penjelasan saya tentang subnetting dan simulasinya di Cisco Packet Tracker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.